Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, coba kita lihat data ini. Apa yang diterangkan kemudian? Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi anak ini hidup yang diberikan, berarti dia dicipta. Karena hidupnya adalah hidup yang diberikan oleh Bapa. Kalau kita menggunakan logika sehat dan menyadari keberadaan kita sebagai umat yang datang belakangan, maka perkara yang seharusnya kita dudukkan berdasarkan data yang ada. Silakan. Ya, gini Juma. Jadi tadi ayat itu yang kamu pahami, saya sudah sampaikan tadi, sebenarnya berkaitan dengan yang tadi, sebenarnya bisa berkaitan, Anda bisa pahami sama yang tadi, ketuhanan kuasa tadi. Kenapa saya bilang kuasanya itu tetap penuh sebenarnya? Tetapi dia ada keterbatasan karena dia menjadi manusia, padahal dia Allah. Tetapi kan jelas ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniai putranya yang tunggal. Nah, inilah menjadi penyebab dia menjadi manusia. Dan dia akan menjadi terbatas. Nah, ketika dia mengaruniai putranya yang tunggal, itu menjadi sebuah terkesan sebuah pribadi yang berbeda tentang Allah itu sendiri. Padahal itu satu mereka. Ya, itu cuma. Kenapa saya bilang satu mereka? Nanti setelah karya penyalipan selesai, mereka menyatu kembali jadi satu hakikat. Itu yang harus kalian sadari. Nah, ayat itu yang muncul itu adalah ketika ayat itu dia ada di dunia. Nah, ketika dia di dunia sepenuhnya dia manusia kok. Nggak beda, bukan hantu, bukan apa, dia manusia. Dia jalani semua seperti kita. Ya, dia selesaikan karya dia dalam menyelesaikan ajaran dia menembus dosa manusia, dari dosa waris sampai dosa perbuatan, sampai ajaran, sampai pengenapan hukum Taurat, sampai mengangkat orang-orang kudus. Kamu harus baca semua Juma itu. Ya, dia waktu dia masuk ke dalam kerajaan maut, dia angkat semua orang kudus bareng sama dia, terangkat. Ya, itu jelas itu karya dia semua. Itu dia ada di dunia, makanya ayat itu muncul seperti itu. Tapi kamu tidak bisa menisbihkan Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Itu loh. Ya, itu Yohanes 8 ayat 24. Itu jelas Juma. Nah, kamu nggak terkait di sini karena kamu tidak iman Kristen. Tapi ya itu risiko kamu mati dalam dosamu. Itu aku percaya bahwa dialah dia, akulah dia, itu saya percaya. Yesus itulah Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 24. Itu saya percaya betul. Itu saya pegang mati-matian ya. Itu saya pegang mati. Jadi bukan saya mengada-ngada bahwa kita menuan-nuankan Yesus ada-adanya. Tidak. 1 Korintus 15 ayat bukan 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, itu dijelaskan di situ. Yesus adalah Allah Tuhan. Allah Bapa. Memang itu terlihat berbeda, berdua. Ada dua person di situ terkesan. Tidak, sebenarnya ini mereka satu. Ini Allah sendiri yang turun ke dunia. Dijelaskan di situ ada ayatnya mengosongkan diri dan merendahkan diri. Jadi ketika merendahkan diri, bahasanya itu menjadi manusia. Ketika jadi manusia, kekuasaannya terbatas karena dia ada ruang dan waktu. Mau tidak mau, padahal Allah terlepas dari dimensi itu seharusnya. Nah, inilah dia. Makanya fakta ini tidak konsekuensi logis yang harus dijalankan Yesus. Nah, inilah yang dia jalankan. Jadi tidak mengada-ngada kami menuankan dia. Ya, itu Juma. Itu kamu harus pahami. Silakan Jul, tambahkan. Saya tanggapi dulu Bang. Jadi saya sangat paham Kristen ini adalah agama di luar ajaran Kristen. Kristen adalah kumpulan manusia yang mempertuhankan utusan Tuhan. Saya paham itu Bang, paham sekali. Saya ngerti sekali tentang Kristen itu. Satu hal yang perlu saudara pahami ketika Anda mengatakan satu, tadi data ini tidak bisa Anda tabrak kecuali dengan logika yang seperti Anda bangun. Lucu bagi kami,
kenapa data ini ada. Dan itu ada di kitab saudara, bukan di Al-Quran, bukan di kitab Veda, bukan. Tapi di kitabnya Kristen sendiri yang mengatakan Bapa punya kehidupan sendiri, Yesus juga punya kehidupan. Tapi kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang dikaruniakan, yang diberikan. Jadi Tuhan bagi Kristen adalah Yesus itu Tuhan yang kemudian dijadikan Tuhan. Kan begitu poinnya. Nah, kemudian Yohanes 3 mengantar kita kepada satu pemahaman yang sangat absolut. Tidak bisa kita pungkiri. Apapun itu, Islam Kristen harus tahu, harus menyadari itu. Bahwa Yesus mengatakan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus utusan, Yesus penyampai firman, dia dikaruniai roh. Salah? Tidak. Al-Quran juga mengatakan itu. Yesus itu dari roh Allah, dari kalimat Allah. Tidak ada yang salah. Yang salah munculnya kelompok manusia dari barat, Romawi, Yunani, yang melantik anak manusia ini menjadi Tuhan. Data dari kitab saudara masih akurat. Kedatangan Yesus diakui dalam Yohanes 8:42. Aku diutus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa Yesus bisa mati? Kenapa dia bisa lapar? Kenapa dia bisa was-was? Kenapa? Karena dia punya kehidupan sendiri. Kehidupan sebagai apa? Sebagai hantu? Sebagai hewan? Sebagai Tuhan? Sebagai manusia? Sebagai manusia. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi kemudian muncul teman-teman ya dari korban doktrin dan dogma memaksakan Yesus yang begitu jelas ajarannya, dia hanya manusia, dia hanya utusan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sedikit-sedikit. Di dalam Yohanes 8 terkait dengan apa yang saudara katakan akulah dia, saya bacakan kepada saudara 3-4 data penting yang Anda harus renungkan malam ini. Yang pertama, Yohanes 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini siapa? Itu pertanyaan saya, dan saya kasih kisi jawaban. Pertama, Yohanes 4:24. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. 4:25 dari kitab Yohanes. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Intinya Lukas 2 nomor 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Berarti akulah dia ini siapa? Akulah dia ini ayam, akulah dia ini kucing, akulah dia ini Tuhan, akulah dia ini Mesias. Mana yang benar? Ternyata yang benar adalah akulah dia Mesias. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu Mesias? Bukan. Mesias itu adalah orang yang diurapi, orang yang ditahbihkan, orang yang ditahirkan. Jadi Yesus adalah Mesias. Akulah dia Mesias itu, bukan akulah dia Tuhan itu. Keliru besar. Jadi Yesus memiliki kehidupannya sendiri, pantas dibunuh, pantas ketakutan, pantas lapar. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Jadi kita umat Islam berlindung dari tanggapan-tanggapan terhadap manusia yang diberi kelebihan adalah sebagai Tuhan. Silakan. Jadi begini ya, ini Bang Jul nanti tambahkan ya, Bang Juma sebentar ya, biar saya ada berdua dengan dia ya, saya hargai dia juga. Jadi begini, Yesus ini dari kelahiran jelas. Dia dinyatakan di sana sebagai anak, dia sebagai Tuhan yang akan lahir sebagai Tuhan dan juru selamat dari kota Daud. Anda tahulah ayatnya ya, cuma untuk kelahiran Yesus itu jelas dari awal sudah disampaikan. Nah, kamu baca lagi Yohanes 8 dan 16 itu soal penghakiman. Yohanes 9 ayat 6. Sebab seorang telah lahir untuk kita, Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Konklusinya ya. Nah, itu jelas Juma. Jadi bahwa dia Allah itu jelas. Tetapi karena dia turun manusia, ayat-ayat yang disampaikan tadi Juma yang
mencoba memfundamentalkan dari ayat itu jelas bahwa ayat itu menyatakan bahwa dia anak manusia. Kalau di Alkitab anak manusia ya cuma jangan salah, itu pasti A-nya besar, M-nya besar. Ya, jangan kalian teman-teman lihat anak manusia ditulis biasa aja tuh, anak manusia biasa, kecil semuanya. Enggak, teman-teman harus paham ya. Ketika Yesus disampaikan sebagai anak manusia, pasti saya yakinkan itu tulisannya A-nya besar, M-nya besar, karena itu menyatakan dia Allah. Kalau tidak, kalau dia cuma manusia biasa pasti sama ya, tulisannya anak manusia ya kecil semuanya. Itu ya, makanya Jumat tadi nyampaikan anak manusia. Tidak, anak manusianya itu A-nya besar, M-nya besar. Di situ Alkitab mau menyatakan bahwa ini Allah, Tuhan yang kamu sampaikan. Nah, itu jelas jadi kisi-kisi dalam Alkitab sebenarnya sudah disampaikan bahwa dia adalah Tuhan. Cuman kalian memang ya susah kalian memahami ini, memang sudah entah menolak, entah apa ya. Apa Yohanes 5 ayat 39 saya juga tidak tahu ya. Kalian mungkin seperti itu. Jadi ya susah. Saya buat kasih ayat berapapun kalian akan menolaknya. Nah ini tapi saya coba menyampaikan saja ya hal yang kebenaran. Bahwa Yohanes 9 ayat 6 tadi sudah saya sampaikan. Yang lain-lain tadi jelas. Yang tadi akulah Bapa, akulah dia, itu jelas cuma artinya tidak bisa diplesetkan. Akulah itu Yesus. Dia itulah Allah atau Bapa itu sendiri. Ya, itu tidak bisa diplesetkan sedikit pun. Jadi salah ketika Anda tidak bilang tahu siapa. Salah Anda narasikan yang lain-lain pun saya tidak verifikasi data Anda yang lain-lain. Itu jelas, akulah dia itu adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Kamu mati dalam dosamu. Saya sampaikan itu cuma ya, Yohanes 8 ayat 24. Nah, itu jelas jadi. Silakan Jul, mau tambahkan. Oke, baik. Bang Juma sangat jelas apa penjelasannya tadi. Saya menyimpulkan bahwa Anda meyakini Yesus itu adalah utusan, itu bukan Tuhan, dan Anda sudah membuka cara pandang orang Kristen terhadap Yesus ya. Kami sebagai orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan cara pandang kami sebagai orang Kristen ini sangat jelas ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-20 Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12 juga, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya kenapa orang-orang Kristen di zamannya Yesus menjadi pengikut, bukan Paulus yang menyampaikan kabar bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah yang bahwa Paulus menyampaikan kekristenan itu adalah awal mula dari Paulus. Sebenarnya sangat jelas di sini ayatnya yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Sementara orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, itu sangat jelas. Nah, berdasarkan apa yang Anda sudah paparkan tadi mengenai akulah dia, betul yang Abang katakan tadi bahwa dialah Mesias. Kenapa dia disebut Mesias? Mesias itu adalah orang yang diurapi sebagai teladan, sebagai contoh cara hidup yang benar dalam kerajaan selama di dunia ini. Makanya Matius juga sempat menyampaikan bahwa di bumi seperti di surga, apabila orang mengikuti teladan yang baik, maka dia mencicip apa yang ada di dalam surga. Kenapa demikian? Kenapa Allah itu? Ada pertanyaannya selanjutnya. Kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Nabi-nabi terdahulu mereka adalah orang-orang yang menjadi petunjuk cara hidup yang baik dan benar terhadap umatnya. Ternyata Nabi Musa pernah jatuh dalam dosa, Raja Daud pernah jatuh dalam dosa sebagai orang yang memimpin. Tetapi Yesus diakui tidak disentuh oleh dosa, tidak disentuh oleh setan. Itulah kelebihan dalam kemanusiaan. Memang Yesus itu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, kelemahan, kelaparan pasal Matius pasal 4 ayatnya yang
pertama sampai ayatnya yang ke-10 itu waktu iblis menguji mencobai Yesus, itu sudah jelas itu menguji kelemahan Yesus, dan memang dinyatakan bahwa dia adalah Yesus adalah sebagai teladan hidup yang benar, menunjukkan kepada manusia yang rapuh untuk memberi contoh yang baik. Nah, berdasarkan ayatnya yang Anda sampaikan di Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24, memang betul orang-orang Samaria kiblatnya pada gunung Samaria, mereka menyembah berhala. Pada saat itu Yesus menerangkan bahwa tidak lagi pada kiblat untuk menyembah Allah, tetapi yang seharusnya dia berkata di ayat yang keempat, akulah air kehidupan. Artinya pada saat Yesus mengatakan akulah air kehidupan, sembahlah Allah itu dalam roh dan kebenaran, itulah sumber kehidupan, sumber air kehidupan. Di ayatnya yang pasal 4 ayatnya yang ke-24 tadi yang Abang sampaikan itu dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dikaitkan dengan roh Allah, itu adalah sumber kehidupan. Makanya ketika bercakap dengan orang Samaria, ingat, orang Samaria adalah orang yang menyembah berhala. Pada saat itu orang Yahudi tidak mau jijik lewat di tempatnya orang-orang Samaria. Karena kenapa? Mereka itu adalah orang yang menyembah berhala, yang tidak dipedulikan oleh orang-orang Farisi, orang yang merasa hidupnya benar. Tetapi Yesus berkata, dia datang hanya untuk menebus orang yang berdosa. Dia datang kepada orang yang berdosa, bukan datang kepada orang yang benar. Ya, orang yang merasa dirinya benar, justru itulah sebenarnya kelemahan besar dalam kehidupan yang dipandang oleh Allah. Itu saja yang saya bisa sampaikan, Bang. Mungkin ada tambahan, silakan. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara saya Kristen, Anda harus mengetahui dan memahami kepada siapa ajaran Yesus itu diberikan, kepada siapa dan siapa audiens Yesus pada saat Yesus berkhotbah. Siapa mereka yang mengelilingi Yesus, dan apa tujuan Yesus menyatakan ajaran itu kepada mereka. Jangan Anda mengatakan seakan-akan yang ada di hadapan Yesus itu adalah orang Romawi Yunani. Jangan. Yang ada di hadapan Yesus pada saat Yesus datang ke bumi adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengerti Tuhan, yang sudah paham monoteisme, yang sudah paham tentang kaidah-kaidah hukum dan aturan Tuhan. Ingat itu dulu. Jangan Anda seakan-akan menganggap Yesus itu berdakwah di depan Kristen. Jangan. Kristen itu agama baru, muncul dari Roma. Tidak di hadapan Yesus Kristen itu. Kristen itu muncul dari ajaran yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi kalau Yesus berkata, itu bukan berkata kepada Kristen, berkata kepada Yahudi. Yahudi sedang menunggu Mesias, tidak sedang menunggu Tuhan. Berarti Yesus ketika mengatakan akulah dia, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, yang kalian tunggu itu adalah Mesias yang diurapi, akulah dia orangnya. Kalau Kristen yang ditanya, akulah dia, dia itu adalah Tuhan. Itu Kristen. Beda. Sasaran dakwah Yesus adalah Bani Israel. Bani Israel adalah komunitas penyembah Tuhan yang satu, monoteisme. Tuhannya mereka di langit, bukan di bumi. Tidak pernah Tuhan mereka itu dibunuh oleh manusia, nggak pernah. Jangan Anda sapuratakan. Jadi datang Yesus ke muka bumi ini di Yerusalem kepada siapa? Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka teman-teman Kristen kudu harus sadari bahwa orang-orang di mana Yesus diutus adalah orang-orang yang sedang menunggu manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang mereka tunggu, bukan. Karena mereka sudah dipahamkan dari sejak Abraham, Musa, Daud, Salomo, mereka sudah paham betul Tuhan itu tidak bisa dilihat.
dilihat, apalagi dibunuh. Beda dengan Kristen, Tuhannya bisa dilihat, bisa dibunuh. Ini dua ajaran yang berbeda. Kita dudukkan Yesus dengan sekelompok jamaahnya. Jangan kita dudukkan Yesus, kita orang ini yang jamaahnya. Bukan. Salah kita mendudukkan ajaran orang kepada kita yang bukan jamaahnya. Itu keliru besar. Itu keliru besar. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian, ketika Anda mengatakan Allah itu adalah roh, Yesus bukan roh. Ingat kuncinya tadi, ingat Yohanes 5 nomor 26. Jangan dilepaskan itu. Pegang erat itu. Yesus memiliki kehidupan sendiri. Bapa memiliki kehidupan sendiri. Kenapa Yesus bisa mati? Karena dia manusia. Bapa apa bisa mati? Gak bisa. Gak bisa Bapa itu mati. Kenapa? Bapa itu kekal. Jangankan mati 3 hari, sedetik pun tak ada disipati. Kenapa? Dia maha hidup. Makanya namanya Yod He Vav He. Dia yang ada dan telah ada. Itu yang perlu saudara pahami. Yang ada dan selalu ada itu kekal namanya. Nah, sedangkan Yesus mengaku bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Bapa. Dia memiliki kehidupan sendiri. Makanya tak kasih clue-nya tadi. Yesus mengatakan dirinya diberi kuasa. Dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Kenapa demikian? Karena Yesus memiliki hidupnya sendiri. Yesus dibunuh, Yesus dilahirkan dan seterusnya. Itu karena dia memiliki kehidupan sendiri. Apa itu? Manusia yang diurapi. Itu yang pertama. Kedua, nah ini untuk saudara saya Jones. Saudara harus memahami, ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka saudara jatuh kepada pemberitaan yang ada di dalam kitab saudara. Mohon maaf ini. Anda kena stempel di jidat sebagai antikristus ketika Anda menggunakan data Lukas dan Markus dan Matius untuk mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan. Telah lahir di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Sesat Anda dan Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dari seluruh dunia, dari seluruh bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Coba tanya umat Islam semuanya, Yesus itu datang sebagai manusia atau tidak? Umat Islam akan kompak mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Nah sekarang Bang Suma datang sebagai apa di atas muka bumi ini? Sebagai malaikat atau sebagai manusia? Sebagai manusia. Kedudukan saya dan Yesus sama. Sama-sama datang sebagai manusia. Apa pembedanya? Munculnya Kristen. Kristen muncul, orang yang datang sebagai manusia ini dianggap Tuhan. Itu bedanya. Nah sekarang siapapun yang menganggap Yesus itu Tuhan, maka dia adalah antikristus. Siapapun, mau dia pendeta, pendusta, atau apapun itu, semua adalah antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Jadi kalau hari ini Anda tidak mengaku Yesus itu manusia 100%, Anda adalah antikristus. Kalau Anda masih menganggap Yesus itu adalah Tuhan, Anda antikristus. Berarti Anda adalah penyesat. Berarti benar Al-Quran, laqad kafaral ladina qalu. Berarti Anda penyesat. Al-Quran benar. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku bisa membunuh dia, membunuh Yesus dan juga membunuh ibunya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya kalau aku membunuh Isa, membunuh Yesus, membunuh Maryam. Gak ada yang bisa menghalangi. Dan betul, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saudara-saudaraku, ketika hari ini Anda masih mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka saya katakan, menurut kitab saudara, Anda adalah antikristus. Maka kami hadir untuk menolong Anda berhenti dari ajaran antikristus itu. Demikian. Oke, saya cuma mau nambahin gini ya, untuk teman-teman Kristen perhatikan. Ya, perhatikan. Menurut saudara Kristen di sini,
Yang tadi aku dan dia adalah satu itu, apakah itu perkataan Yesus atau bukan? Coba dijawab singkat dulu bentar sedikit. Halo Pak Jones, boleh? Kamu nanya apa tadi? Menurut Pak Jones, apakah saat tadi data yang mengatakan aku dan dia adalah satu, aku adalah dia itu, apakah itu perkataan Yesus atau tidak? Oh, itu di Yohanes 8 ayat 24. Oke, apakah itu kesaksiannya itu? Apakah itu Yesus sendiri yang mengatakan dan menyaksikan bahwasanya aku adalah dia itu, betul? Betul, itu pernyataan dari dia langsung. Oke, jadi gini Pak Gu ya. Sekarang coba Bapak renungkan ayat yang saya berikan ini, ya. Berapa banyak pun perkataan dan kesaksian Yesus yang ada di dalam Bible, maka itu tidak akan berlaku jika Bapak membaca Yohanes 5 ayat 31. Apa bunyinya? Yohanes 5 ayat 31 itu, jika aku bersaksi atas diriku sendiri, maka pasti kesaksianku itu tidak benar. Jadi Pak, mau satu Alkitab itu seandainya semua itu adalah perkataan Yesus, maka itu tidak akan berlaku kalau kita memakai tentang Yohanes 5 ayat 31. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan direnungkan sendiri Pak ya. Jadi apapun yang dikatakan Yesus, mau dia bilang aku adalah Bapa, aku adalah Tuhan Allah, aku adalah ini dan itu, maka itu tidak akan pernah berlaku. Karena apa? Yesus sendiri sudah mengatakan, jika aku bersaksi atas diriku sendiri, maka pasti kesaksianku itu tidak benar. Oke, silahkan ditanggapi. Sekian, terima kasih. Satu aja saya tanggapi ya, kamu baca sendiri ya di Yohanes 13 ayat 13. Di situ Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu baca jelas di situ ya. Oke, sudah terjawab ya logika. Tidak panjang lebar saya jawab kamu. Silakan Pak Jul kalau mau tambahkan. Ini kita ini logika dulu nih. Apa akan tanggapi dengan pernyataannya Bang Zuma tadi bahwa Yesus itu hanya datang kepada orang Israel, ya. Kalau kita mengatakan Yesus hanya datang kepada orang Israel, di Matius pasal 1 ayat Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20 sampai 23 itu, ke semua bangsa pergilah dan jadikanlah muridku kepada semua bangsa. Semua bangsa itu bukan hanya khusus Israel. Nah, yang kedua, Anda mengatakan bahwa semua yang dituliskan itu hanya khusus orang Israel. Ya. Contohnya kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab Injil, ketika kita mengatakan khusus Israel. Lalu bagaimana dengan di dalam Al-Quran itu tercantum tentang kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil? Ya. Yang ketiga, Anda mengatakan roh. Apakah itu Allah itu roh? Yesus itu roh? Kelahiran Yesus pada saat itu dikandung oleh roh, bukan dari darah daging manusia. Ya, diakhiri juga dia bangkit dalam roh. Ya, dia menghembuskan rohnya untuk orang-orang yang menjadi pengikutnya. Itu sebenarnya sebagai bukti. Al-Quran pun Bang mengakui bahwa dia dikandung oleh roh. Ya. Dalam kemanusiaan Yesus, makanya awalnya dia datang dalam roh, dia menjadi manusia. Kalau kita lihat lagi di Yohanes pasal 1 ayat 1, itu sangat jelas. Firman telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Itu di ayat Yohanes 1 ayatnya yang ke-13. Nah, Anda mengatakan, pertanyaannya gini Bang. Mengapa di dalam kalau memang hanya khususnya untuk orang Israel, kenapa itu Taurat, Zabur dengan Injil itu tercantum dalam Al-Quran? Kenapa tidak dihapus? Itu tolong dijelaskan. Apakah ada dari Taurat menurut dari Al-Quran itu sendiri atau tidak? Kenapa harus ambil dari orang Yahudi? Taurat dari orang Yahudi? Silakan dijawab Bang. Itu saja. Oke, saya tambahkan sedikit. Tadi betul Bang Juma sampaikan bahwa Yesus datang itu seperti tidak yang diharapkan oleh atau tidak seperspektif dengan umat Yahudi. Bahwa umat Yahudi adalah mengenal monoteisme. Betul, itu nggak salah memang. Betul, itulah menjadi dasar akhirnya Yesus disalibkan. Karena umat Yahudi ini merasa Yesus adalah menjadi Allah.
Karena dia tidak mengerti bahwa yang datang Mesias ini bukan yang dimaksudkan oleh apa yang diharapkan mereka. Karena mereka memang sudah memiliki Allah yang tadi disampaikan monoteisme, betul. Sudah mengerti dengan itu. Tetapi Yesus itu menggenapi apa yang diajarkan dari hukum Taurat dan segala macam. Yesus tahu bahwa itu ada banyak hal yang ya katakanlah misleading dengan apa yang di mereka lakukan. Itu loh. Makanya Yesus genapi hukum Taurat itu dengan ajaran kasihnya. Itu yang nggak dipahami Juma, ya Bang Juma ya. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Betul Anda bilang bahwa Yahudi itu tidak mengenal atau tidak berharap dengan Yesus sebenarnya. Makanya Yesus akhirnya disalib. Seperti tadi Bunda Rahma sampaikan ayatnya. Yohanes 10 kalau tidak salah tuh, yang sehingga ada konsili dosa itu, konsili pembunuhan. Nah itu memang betul. Nah sehingga akhirnya Yesus direncanakan untuk dibunuh. Karena berbeda dengan keinginan dari orang Yahudi itu sendiri. Itu Juma. Tetapi bahwa dia Tuhan itu jelas. Ya, tadi saya sudah sampaikan Yohanes 13 ayat 13, tadi sampaikan juga sama Bang Jul. Saya juga tambahkan di Yohanes tadi saya sudah lihat, lupa saya. Tapi itulah ya kira-kira ya. Saya kira sementara itu dulu Bang Juma. Terima kasih. Silakan Bang Jul, tadi ada bertanya tadi soal apa tadi. Terima kasih. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya sebelum pindah kembali ke teman-teman Kristen. Jadi dialog ini kita bangun bukan untuk cari kalah menang, tetapi untuk kita renungkan, menjadi edukasi bagi diri pribadi kita sebagai narasumber dan juga kepada saudara-saudara kita yang menyaksikan dan menyimak nanti atau yang sekarang ini. Yang pertama, ketika saudara menjadikan Yohanes 13:13 itu sebagai tameng, Yesus pada masa itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan ya Rabban we Maran. Artinya, ya guru kami dan Tuhan kami. Saudara harus pandai-pandai mengartikan antara kata Tuhan dengan Tuhan. Itu beda. Jadi Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Allah, di mana Allah itu setara dengan Theos, tetapi dia menyebut dirinya sebagai Maran, Mar atau Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam bahasa Yunani, didaskalos kai horus itu artinya guru dan Tuhan. Di situ kurios, bukan dikatakan Theos. Kalau Theos itu sudah pasti pencipta langit dan bumi dalam tataran pemahaman agama samawi. Karena kita berbicara mengenai agama samawi, agama langit, agama pewahyuan. Maka Theos sama dengan pencipta langit dan bumi. Yesus tidak mengaku itu. Dia tidak mengatakan didaskalo skaiho Theos. Memang betul aku ini adalah guru dan Tuhan. Tidak, tapi guru dan Tuhan. Maran, kurios. Kita tidak boleh terpaku kepada terjemahan, gak boleh. Harus kemudian merujuk kepada apa yang terlontar dari lisan Yesus. Kalau saudara beriman kepada itu, maka kembali kepada mulut Yesus. Jangan kepada terjemah, di mana orang terjemah Anda tidak tahu siapa yang menerjemahkan ini. Tapi lisan Yesuslah yang harus menjadi sandaran. Itu yang pertama. Kemudian saudara saya, ketika Anda berbicara tentang Taurat, loh kenapa bisa ada dalam Al-Quran? Al-Quran datang sebagai batu sandungan terhadap kitab-kitab yang telah dirubah oleh orang-orang terdahulu. Dan Taurat yang ada dalam Al-Quran adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Ismail atau Bani Arab atau Bani Adam secara keseluruhan. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Apa perintah Allah? Fahuzha biquwwati wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Perintahkan kepada umatmu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah, suruhlah mereka berpegang kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Kepada kaumnya Nabi Musa diperintahkan. Lalu Injil, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Al-Quran mengatakan, walamma ja'a Isa bil bayyinah
qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa datang membawa keterangan. Apa yang dikatakan kepada Bani Israel? Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka kata Isa alaihissalam kepada Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku. Lalu dia isi daripada seluruh untaian ajarannya kepada Bani Israel, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Taurat, Injil, semua kepada Bani Israel. Maka kemudian Allah menyeru kepada mereka. Apa dikatakan oleh Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yafuna an katsir. Dulu engkau ada Taurat, engkau tolak. Ada Injil, engkau tolak. Sekarang telah datang utusan kami yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah kepada apa yang dia bawa. Dia datang menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itulah, ayo wahai engkau ahli kitab, ikutilah. Allah telah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Ikutilah dia, yaitu utusan kami baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tadi Anda sudah jatuh di dalam sebuah kubangan yang menurut saya Anda tidak bisa tertolong kalau Anda tidak menggunakan data-data akurat terhadap kitab Anda sendiri. Satu, terakhir dari saya, Yesus itu memiliki kehidupan sendiri. Manusia dia, Bung. Pada saat dia menjadi manusia, Sang Bapa memiliki kehidupannya sendiri. Tetap selamanya dia kekal sebagai Tuhan. Yesus manusia pada saat itu. Dia datang. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Umat Muslim sedunia percaya Yesus datang sebagai manusia. Umat Muslim dan semua manusia percaya Bang Suma datang sebagai manusia. Maka perkara itu harus didudukan sampai kapanpun. Kalau sampai hari ini Anda tidak percaya dan tidak meyakini Yesus datang sebagai manusia, maka Anda adalah antikristus. Tapi mau kayak mana? Anda bukan pengikut Yesus. Anda harus jatuh ke dalam kubangan yang dibuat oleh Paulus. Apa itu? Coba Anda buka di dalam Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Coba di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ini doktrin atau dogma. Dari mana doktrin atau dogma ini? Bukan dari Yesus, tapi dari oknum yang Yesus katakan waspadalah kepada orang-orang Farisi. Anda tidak waspada, Anda malah mengimani Yesus yang tadinya manusia punya kehidupan sendiri, begitu mati bangkit dari kematian menjadi Tuhan. Dan Anda aminkan. Anda aminkan itu, Anda pertahankan itu, bahkan Anda siap mati untuk membela itu. Tapi sangat disayangkan, itu bukan ajaran Yesus. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Maka saya katakan ini bukan menang kalah, tapi ini adalah edukasi. Silakan Anda berikan masukan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.